Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisco Taferius Rani Urekmaki, asal sekolah dari SMP 4 Batukan, Kabupaten Lembata. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Amalaba Belu Bile Peni Mukololo Jadi Lapari dan Jagung. Cerita ini diambil dari buku Lucila Melako karya Thomas Beata Raja. Ceritanya begini teman-teman. Di wilayah Atadei, tepatnya di desa Lusilami atau Wolo, hiduplah dua orang bersaudara, Amalaba dan Peni Mukololo. Mereka tidak punya kebun atau ladang. Mereka hanya mengandalkan buah-buah dari hutan dan binatang buruan. Suatu saat, Amalaba ingin membuat kebun untuk menanam benih tumbuhan yang bisa dimakan. Bersama saudarinya, Amalaba menebas hutan dan menyangi rumputan untuk dibakar sambil menanti turunnya hujan untuk mulai menanam. Setelah ladang baru siap untuk ditanam, Amalaba pusing tujuh keliling karena memikirkan benih apa yang bisa ditanam dan hujan yang tak kunjung datang. Sialnya lagi, desa mereka dilanda musim kemarau yang panjang dan banyak warga yang mati karena kelaparan. Ketika malam datang, Amalaba melamun dan memikirkan nasib mereka dan warga yang makin hari makin menderita. Dia berusaha tidur untuk menutup mata sebentar. Antara sadar dan tidak, dia seolah bermimpi didatangi oleh leluhurnya. Leluhurnya berkata, "Amalaba, hujan akan turun dan kampungmu akan kembali subur jika kau mengorbankan adik perempuanmu itu. Tebaslah lehernya dan potonglah hingga berkeping-keping dan hamburlah darah dan potongan tubuhnya ke seluruh penjuru dan pojok lahan kebunmu itu." Amalaba terkejut dari tidurnya. Sejak malam itu, dia mulai murung. Bagaimana mungkin saya bisa mengorbankan adik perempuan satu-satunya yang aku sayangi? Jika aku tidak melakukannya, maka kehidupan di desa ini akan seperti itu. Gumam Laba di dalam hatinya, dan tak terasa air matanya jatuh membasahi pipinya. Peni berusaha menghibur dan menasihati kakaknya agar tidak pusing dan bingung. Dan hal itu membuat Amalaba menangis sejadi-jadinya sambil memeluk saudarinya. Sementara hari berganti bulan, masyarakat Lusilami mulai mengalami masa-masa sulit. Panenan gagal dan persediaan makanan habis. Banyak warga yang didera penyakit pusing lapar karena tak bisa makan. Dalam situasi sulit ini, Amalaba teringat akan mimpinya. Hanya Peni yang bisa menyelamatkan dia dan warga masyarakat Lusilami dalam situasi sulit ini. Melalui serangkaian doa, Amalaba mengikuti petunjuk dari leluhurnya. Seperti biasa, keesokan harinya, Amalaba dan saudarinya pergi ke kebun barunya. Ada yang sedikit berbeda. Hari itu, Amalaba berjalan sambil memegang tangan adiknya dengan sangat erat. Kadang memeluk dan tak terasa matanya basah karena menangis. Saat mau makan, Amalaba meminta adiknya untuk menyuapi dirinya karena alasan tangannya sakit, dan sambil tersenyum, adiknya menyuapi Laba. Setelah makan, keduanya istirahat, dan Peni mengambil benang dan mulai menenun. Amalaba bangun dan berpikir, mungkin inilah kesempatan yang paling tepat. Tiba-tiba, dengan gelap mata, tanpa banyak tanya, diambillah parang lalu tebas tepat di leher Peni. Peni terjatuh bersimbah darah, dan anehnya dia tetap tersenyum. Seperti orang kesurupan, Amalaba mencincang tubuh Peni dan menghamburkannya ke seluruh area ladangnya seperti dalam petunjuk mimpinya. Setelah tersadar, Amalaba menangis jadi-jadinya sambil berteriak nama adiknya Peni. Amalaba lalu berlari menuju ke rumahnya sambil berteriak histeris. Saat sampai di kampung, dia mengurung diri dalam kamarnya selama 4 hari. Saat dia keluar rumah, ada yang sedikit berbeda dengan kampungnya. Pepohonan tampak hijau dan asri. Wajah masyarakat Lusilami sangat ceria dan bahagia, seolah-olah mendapatkan hadiah dari Tuhan. Tanpa menunggu, Amalaba lalu berlari menuju kebunnya. Dan dia begitu kagetnya, dia melihat kebunnya telah ditumbuhi dengan padi dan jagung yang bergulir padat. Ternyata pengorbanan Peni telah membawa berkah bagi dia dan bagi warga masyarakat desa Lusilami. Cerita ini kemudian menjadi alasan mengapa wanita sangat dihormati oleh masyarakat Lusilami termasuk Kota Bolo sebagai pemberi hidup.
Bahkan sampai sekarang, padi dan jagung sangat diperlakukan dengan santun dan hormat. Dan dilarang keras apabila ada yang buang biji jagung atau beras, dianggap sebagai penghinaan terhadap pengorbanan Penny Mokololon. Sekilas cerita dari saya Superurek. Mohon pamit. Sekian dan terima kasih.